pertemuan kita di kelas, kita lanjutkan materi kita mengenai narkoba dan seks bebas. Sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang pimpin baca doa terlebih dahulu. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita lihat Mulai pelajaran ini, kita mengucapkan dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada? Awal sakit. Dwi Pradita sakit. Sebelum kita masuk ke materi inti kita mengenai narkoba dan seks bebas, Bapak ingin kalian keluarkan atau tulis di kertas satu lembar. Siapkan pena dan catatan kalian. Bapak ingin kalian menuliskan perasaan kalian pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Anjir pak. Apa yang kalian rasakan? Silakan kalian tuangkan di kertas tersebut. Sudah semua ya? Sekarang Bapak minta Fitri Rahmalia. Ada? Fitri, coba bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Apa alasannya? Karena hari ini nggak sakit. Nggak sakit? Kemarin sakit. Wah, Jadi pada hari ini si Fitri keadaannya sehat, tidak sakit. Selanjutnya Ahmad Rizky. Mana Ahmad Rizky? Ada? Kalau masuk, Tak masuk? Fajar? masuk. Muhammad Izaki. Bagaimana perasaannya? biasa aja pak. Biasa aja. Kenapa biasa aja? Ya, Coba berikan alasannya. ya caca ini lah soalnya pak. Tidak ngapa-ngapa udah kasih yang cawana kemarin. Ini biasa ya. Biasa baik seperti hari biasanya. Iya. Karena ada beberapa teman kalian yang merasa senang, ada juga yang merasa biasa saja. Kita lanjutkan di kertas tadi. Kalian buat apa yang paling kalian takuti? Tulis di kertas. Takut ya pak. Apa yang paling kalian takutkan terkait kesehatan remaja saat ini? Apa yang paling kalian takutkan terkait kesehatan remaja saat ini? Tuliskan di kertas tersebut. Apabila remaja saat ini. Apa yang paling kalian takutkan ya mengenai kesehatan remaja saat ini? Coba kalian tuangkan Iya. di kertas tersebut.
Tidak halus yang penyakit. Semua penyakit dewe lah. Kan emang. Ayo. Silakan menghadap ke teman-temannya. Ya, dari ini dulu. Dari Aini takut merasa stres. Rizky, apa Ki? Hal yang paling Rizky takutkan? Apa yang paling Rizky takutkan pada saat kesehatan remaja Rizky saat ini? Apakah ingin mencoba narkoba? Apakah mau memulai seks bebas mulai dari balik sekolah KG? Ikra ada Ikra? Ikra? Ada. Ada Ikra? Ikra sampaikan pendapatnya mengenai apa yang Ikra takutkan terkait kesehatanmu di usia remaja saat ini. Seperti penyakit kronis tanpa gejala. Apa? Penyakit kronis tanpa gejala. Memiliki penyakit kronis tanpa gejala. Oke, tepuk tangan untuk kawan yang sudah berdiri. Dari ketiga kawannya tersebut, ada tidak yang bisa mengaitkan dari ketiga pendapat kawannya dengan narkoba dan seks bebas? Aku bisa. Apa? Siapa sebutkan namanya? Nama saya Muhammad Adrian Fataya. Jadi dari hal-hal yang ditakutin oleh teman-teman tadi kaitannya dengan narkoba, itu contohnya kayak Ibra, dia takut kalau dia bakal kena penyakit-penyakit kronis tanpa gejala. Dia bakal bisa nggak kena kalau dia enggak melakukan yang namanya itu mengikuti narkotika. Karena narkotika sendiri itu punya dampak buruk banyak banget, bisa bikin stres kayak hal yang ditakutin Aini, terus juga bisa bikin nge-fly, hal-hal buruk lainnya. Oke, ada lagi? Jadi kita lanjut ke materi kita mengenai narkoba. Kalau menjauh dari gua nih. Bahaya narkoba dan seks bebas. Ada yang sudah tahu atau sudah mengenal apa itu narkoba? Tahu? Apa itu narkoba? Obat-obat terlarang. Apa lagi? Zat adiktif. Nikotin. Selain itu? Ganja. Ganja itu berbahaya atau tidak? Berbahaya kalau kita gunakan tidak sesuai dengan takaran atau dosisnya. Tapi kalau kita gunakan untuk obat atau sesuai dengan anjuran dokter, itu bisa kita gunakan. Jadi narkoba itu ada
panjang. Apa yang narkoba? Narkotika. Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Siapa tadi? Siapa? Gibran. Gibran. Jadi kalau kalian sudah menyebutkan apa itu narkoba tadi, sekarang kita ke seks bebas. Bahayanya seks bebas. Kenapa kalian Bapak menyebutkan seks bebas, kalian langsung tertuju ke HIV? Karena salah satu perilaku yang kita lakukan daripada seks bebas ini timbullah HIV. Apa penyakit HIV itu? Penyakit kelamin. Ya ampun. Coba berdiri, buat Tuhan. Coba sampaikan pendapatnya mengenai HIV. Ya, berdiri. Hubungan badan yang selalu berulang-ulang kali di luar nikah yang kan pasti ada virus atau penyakit atau bakteri yang masuk dalam tubuh dan bakteri menyerang ke yang berkaitan dari Beberapa contoh gambaran daripada narkoba. Bisa kalian lihat? Dari beberapa gambar, dari beberapa gambar ini, mana yang sudah pernah kalian lihat? Pernah melihat sabu-sabu? Oke, jadi HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi jangan coba-coba kalian mendekati yang namanya seks bebas. Apalagi untuk kita yang masih remaja atau yang belum menikah, itu hukumnya haram. Kita lanjut. Tolong suaranya dikondisikan. Ada remaja berusia 17 tahun diketahui terdiagnosis HIV. Setelah melakukan perilaku beresiko ya, tanpa pemahaman yang cukup, tentang kesehatan remaja. Setelah diketahui teman-temannya ia mulai dijauhi
Ia mulai dijauhi dan merasa dikucilkan di sekolah. Diskusikan mengenai apa faktor penyebab remaja tersebut terinfeksi HIV. Nanti yang kedua, bagaimana seharusnya sikap teman-temannya? Tiga, apa dampak psikologis yang mungkin dialami remaja tersebut? Sudah. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian untuk kelompok 1 dan 2. Sekarang kelompok 3 dan 4. Yang dilawan itu dipersilahkan ya, dilawan. Kelompok 3 dan 4. Tulis. Di suatu lingkungan masyarakat, sudah. Ada seorang warga yang diketahui sebagai orang dengan yang kalian diskusikan. Pertanyaannya, 1. Dijauhkan juga oleh teman-temannya, ya udah di bakal Apakah ketakutan bacakan sendiri, Bang. Apakah ketakutan Oke, yang lainnya jelaskan juga. Soal jawab. Diagnosis HIV mengenai kelompok 1. Ya, silakan sampaikan pendapat kalian. Oke teman-teman, dari analisis kami tentang remaja 17 tahun yang didiagnosis HIV setelah melakukan perilaku beresiko tanpa pemahaman yang cukup. Jadi kita belum tahu kan itu tentang apa. Yang pasti itu beresiko yang menyebabkan HIV. Lalu setelah diketahui oleh teman-temannya, dia itu mulai dijauhi. Terus dia itu bakal merasa dikucilkan di sekolah. Jadi kami menganalisis faktor penyebab dia terkena HIV, terus bagaimana seharusnya sikap teman-temannya, dan apa dampak psikologis yang dialami pelajar yang dia didiagnosis HIV tersebut. Oke, yang pertama
Jadi teman-teman, yang perlu kita ketahui, HIV itu menular melalui infeksi virus yang lewat cairan. Jadi bisa lewat darah, air mani, bisa lewat cairan vagina, ASI juga bisa teman-teman. Selain itu juga bisa lewat jarum suntik yang nggak diganti. Jadi misalnya aku suntikkan jarum ke Alek yang terkena HIV, terus jarumnya pakai ke aku bakal terkena HIV juga karena aku kenanya darah Alek kan. Motor. Jadi bisa disimpulkan kalau pelajar tersebut itu melakukan seks bebas tanpa pengaman, akhirnya dia bakal terkena HIV atau AIDS itu. Kenapa bisa dia terjerumus ke seks bebas? Itu mungkin karena kurangnya edukasi tentang seksual, mungkin ada pengaruh juga dari media sosial. Terus juga ada minimnya dukungan dari orang tua dan dampak media sosial. Oh ya teman-teman, HIV itu jadi misalkan ada orang HIV, kalian tidak perlu takut guys. Jadi kontak fisik itu tidak ngaruh bakal menular. Jadi misalkan kalian salaman tangan, berpelukan atau bahkan berciuman ya dengan orang yang terkena HIV itu ya nggak bakal kena. Kecuali HIV-nya, kecuali ciumannya ada luka di bibir, kan menular dan darah. Jadi kalau dari apa itu? Masuk, masuk yuk. Tentang soal warga yang diketahui sebagai orang dengan HIV atau AIDS atau ODHA. Jadi beberapa warga itu menolak keberadaan warga yang terkena HIV atau AIDS tersebut karena takut tertular hanya dengan interaksi langsung. Dari analisis kami, yang pertama itu ada apakah ketakutan masyarakat tersebut benar? Ketakutan masyarakat tersebut itu tidak benar dan agak sedikit berlebihan karena HIV atau AIDS tersebut tidak menular secara langsung dengan kontak fisik seperti jarak tangan atau bahkan berinteraksi langsung. HIV dari melalui cairan ibu seperti darah, lalu jarum suntik dan ibu kembali saat kehamilan. Yang selanjutnya itu apakah sikap yang seharusnya warga atau masyarakat tersebut gunakan? Selanjutnya bagaimana cara memberikan evaluasi kepada masyarakat? 1. Menjelaskan bahwa HIV atau AIDS tidak menular lewat kontak fisik. 2. Menggunakan media seperti poster dan media sosial. 3. Bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk memberikan penjelasan agar masyarakat lebih percaya dan paham. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan dari kasus kedua ini? Nggak ada. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada kelompok lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang soal ada remaja 17 tahun didiagnosis HIV setelah melakukan perilaku beresiko tanpa pemahaman yang cukup tentang kesehatan remaja setelah diketahui teman-temannya yang
dikucilkan di sekolah. Analisis yang pertama, apa faktor penyebab remaja tersebut terinfeksi HIV? Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan HIV. Yang kedua, melakukan perilaku berisiko seperti hubungan seksual tidak aman atau penggunaan jarum suntik yang bergantian. Yang ketiga, berpengaruh lingkungan dan pergaulan. Yang kedua, kurangnya edukasi dan pengawasan dari lingkungan sekitar. Yang ada juga dampak psikologis yang mungkin dialami selama itu akan langsung sedih, lalu dampak kedua akan merasa kehilangan rasa percaya diri dan merasa kesepian dan dikucilkan, serta akan merasa stres, cemas, bahkan depresi akibat pengalaman dari lingkungan sekolah. Apa yang belum kalian pahami atau apa yang kalian dapatkan pada materi kali ini? Ya, yang kalian dapatkan. Jadi dari pelajaran yang kita hari ini kita bisa tahu guys kalau seks bebas itu tuh sangat buruk untuk usia kita yang sekarang ini, karena usia remaja ini nih sangat rentan untuk cari tahu kan, tahu jati diri. Dengan kita tahu kalau seks bebas itu bahaya, kita bakal terhindar dari seks bebas itu sendiri. Oke, terima kasih. Ada lagi? Tambahan dari Bapak sedikit. Walaupun HIV itu tidak menular secara langsung yang disampaikan oleh Adli ya? Walaupun tidak menular secara langsung, jangan sekali-sekali dekati yang namanya HIV. Walaupun HIV tidak penularannya tidak cepat, itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 9, silakan istirahat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.